Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Hari yang menyenangkan, hari yang indah tentunya di hari ini, Rabu, hari yang ke-8 di bulan Desember 2021. Sehat-sehat semuanya ya tentunya di hari ini. Sudah siap nanti untuk mengikuti acara webinar ini hingga nanti menjelang pukul 12. Banyak hal nanti yang tentunya bisa teman-teman dan juga sahabat sonora dapatkan di webinar kali ini. Dan hari ini kita akan membahas seputar kesehatan reproduksi. Dengan siapa nanti narasumber kita, dan tentunya narasumber kita sudah kita pilih narasumber yang cukup kompeten di bidangnya ya. Namun sebelumnya kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Dimohon untuk teman-teman semuanya, sahabat sonora semuanya untuk di posisi sebenarnya. Oke, terima kasih. Dan teman-teman dan juga sahabat-sahabat semuanya di pagi menjelang siang kali ini, seperti tadi yang sudah Hasta sampaikan, kita ada kegiatan webinar kesehatan reproduksi. Nanti kita akan banyak membahas ini seputar yaitu topik menstruasi ya. Dan kenapa ini kita angkat? Tentunya ini di saat-saat seperti ini hal seperti itu perlu kita perhatikan banget dan tidak hanya sebagai kaum perempuan yang perlu tahu, bahkan kaum cowok pun mestinya juga perlu aware terhadap hal-hal semacam ini ya. Kenapa kita punya saudara, kita punya ibu, kita punya istri, kita punya anak perempuan yang seandainya terjadi hal-hal nanti yang akan disampaikan oleh narasumber kita sudah tahu duluan, tidak hanya berdasarkan pada katanya-katanya ataupun mitos-mitos yang sudah ada, tapi berdasarkan hal-hal ilmiah yang memang itu sudah dipelajari sebelumnya ya. Dan ini merupakan kegiatan dari Sonora Yogyakarta, di samping kegiatan-kegiatan on air lainnya yang bisa Anda dengarkan. Kegiatan on air dari program on air dari Sonora Jogja itu dari pukul 5 sampai 12 malam. Seperti apa kegiatannya? Nah, Anda bisa lihat di media sosial kami, di Twitter, di Facebook, dan juga di Instagram. Jangan lupa untuk follow IG, FB, dan juga Twitter kami di Sonora Yogyakarta, atau bisa juga Anda menonton semua kegiatan itu ada di YouTube-nya Sonora Yogyakarta ya. Jangan lupa untuk subscribe. Dan untuk Anda yang ada di luar Yogyakarta juga nggak usah khawatir untuk nggak ketinggalan dengan informasi-informasi yang ada di Sonora Yogyakarta ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di Sonora Yogyakarta dengan Anda mendengarkan lewat streaming ya. Streamingnya di sonora.id atau sonora.co.id ya. Yap, dan nanti pada teman-teman dan juga sahabat-sahabat semuanya,
Untuk ke acara webinar kali ini sampai pukul 12 dan dimohon sekali nanti selama pemaparan untuk ke mode mute-nya diaktifkan ya. Jadi di mute selama pemaparan biar semuanya kondusif. Dan untuk ke sesi Q&A nanti akan kita sampaikan setelah pukul 12. Dan selama pemaparan dimohon untuk dikit dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda siapkan, nanti baru bisa disampaikan setelah pukul 12 nanti akan kita sampaikan ya kapan waktunya untuk bisa menyampaikan chat-chat Anda atau juga nanti bisa melalui raise hand ya. Dan acara ini juga webinar ini juga nanti ada e-sertifikatnya, nanti bisa langsung di-download di email Anda dan untuk linknya nanti juga akan kita sampaikan di menjelang akhir acara ya. Jadi terus bergabung di webinar kali ini. Ya, acara ini atau webinar kali ini di 8 Desember 2021 webinar kesehatan reproduksi Sonora 97,4 FM di Jakarta. Tentunya ini didukung oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo, kemudian juga Rumah Sakit Happy Land Medical Center Yogyakarta, Smart 102,1 FM di Jakarta, kemudian juga didukung oleh Laurier, ahlinya hadapi menstruasi, bikin kamu bebas worry, ini cara cewek. Kemudian juga didukung oleh iFree, tinggal tempel iFree, siap aktif lagi. Dan juga tentunya didukung oleh Kiranti. Aduh, aku jadi naksir nih. Gak nyangka ketemuannya di Surabaya. Nah, bisa dibilang ini adalah gudang penyimpanan. Bahan-bahannya fresh dan alami. Contohnya, di sini ada jahe. Jahenya seger banget kan nih, deketin. Di sini juga ada kunyit. Selain kunyit, di sini juga ada gula Jawa. Terakhir di sini ada konsentrat jus jeruk asli. Nah, jadi buat kalian yang mau lihat keseruan aku nontonin pembuatan Kiranti, ikutin terus ya. Terima kasih udah tonton keseruan Tiara di Pabrik Kiranti. Bye! Oke, itu tadi pendukung acara kami ya. Dan teman-teman juga sahabat Sonora semuanya, tadi di awal sudah Hasta sampaikan ya, bahwa ada 2 narasumber nanti yang akan kita hadirkan di webinar kali ini, yaitu dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo dan juga nanti dari Rumah Sakit Happy Land Medical Center Yogyakarta. Nah, nanti silakan disimak untuk pemaparan-pemaparan yang akan disampaikan berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan juga menstruasi ini ya. Dan untuk pemaparan yang pertama nanti yaitu dari dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo, Ibu Nining Tunggal Sri Sunarti SKM MPH, yang nanti akan menyampaikan temanya yaitu seputar dilema perempuan menghadapi menstruasi. Oke ya. Saya bacakan dulu ya teman-teman dan juga sahabat Sonora untuk kurikulum vitae dari beliau ini. Nama lengkapnya yaitu Ibu Nining Tunggal Sri Sunarti MD Kebidanan SKM MPH. Ini beliau lahir di Temanggung dan sekarang tinggalnya di Banguntapan, Bantul ya. Untuk riwayat pendidikannya di 3 kebidanan, itu di Poltekkes Semarang, Prodi Kebidanan Magelang, kemudian S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat itu di Universitas Ahmad Dahlan, S2-nya yaitu Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada, dan S3-nya, S3 Promosi Kesehatan, ini ongoing, mohon doanya, di Universitas 11 Maret, ya, mewakili Bu Nining nanti sebelum beliau bilang gitu juga ya. Oke. Dan ini kita pilih untuk menjadi salah satu narasumber kita, karena pengalamannya cukup luar biasa ini ya, sahabat-sahabat dan juga teman-teman semuanya. Ini yang pertama di tahun 2013. Nah, ini pernah ke Bangkok, Thailand untuk mengikuti kegiatan 24th IUHPE World Conference on Health Promotion
Wow, luar biasa. Kemudian juga ini mengikuti kegiatan seminar sehari kesehatan reproduksi remaja. Jadi pas banget kita ngomongin kesehatan reproduksi, beliau juga ini bergabung di acara itu. Kemudian seminar sehari upaya peningkatan kesehatan reproduksi remaja berbasis sekolah. Kemudian juga World Association of Lesson Studies International Conference 2014 di Bandung. Kemudian juga di Denpasar juga beliau pernah tergabung di seminar nasional cara cerdas bersaing dalam penelitian hibah bersaing dan unggulan bagi dosen di lingkungan pendidikan tinggi kesehatan. Dan wah, ini juga nggak kalah luar biasanya ini ikut kegiatan di ICM Asia Pacific Regional Conference 2015 di Jepang, Yokohama ya, luar biasa. Ini di tahun 2015, kemudian juga ikut tergabung di Pekan Ilmiah Tahunan Bidan atau PIT Bidan di tahun 2017. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Nining Tunggal nih ya. Oke, luar biasa Ibu, terima kasih ini. Dan mungkin kita langsung saja ke Ibu Nining. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Mas Hasta. Saya manggilnya Mas atau Pak ini ya? Mas saja Ibu, biar kita kelihatan teman gitu ya. Jangan terpengaruh pada postur Ibu. Ini casing masih boleh lah gitu, tapi fitur ini sekarang Bu, fitur-fitur baru gitu ya. Iya. Alhamdulillah ya sehat ya Mas Hasta. Baik, Ibu silakan ini untuk menyampaikan pemaparan materinya, dan sekali lagi untuk teman-teman semuanya saya ingatkan untuk diaktifkan ya mode mute-nya biar nanti disampaikan secara sempurna, dan juga untuk pertanyaannya di-keep dulu, nanti disampaikan di menjelang selesai pemaparan nanti di setelah jam 11 ya. Silakan Ibu. Ya, baik. Mohon maaf Mas Hasta, saya diberi waktu berapa menit? Kurang lebih 30 menit Ibu. 30 menit, baik. Saya izin untuk share screen. Ya, sebelumnya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini saya bisa ada di sini. Ini saya deg-degan ini. Kenapa ya, Pak? Mas Hasta. Nggak biasanya ini. Padahal ini. Ya, karena ini sangat luar biasa. Saya bisa bergabung di acara webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, hari ini semoga saudara-saudara saya, para perempuan yang tangguh, dan para pemerhati perempuan yang hadir pada Zoom meeting pada hari ini selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia, berkah, kemudian berlimpah, ya. Pokoknya semua hari-harinya selalu dalam keadaan yang bahagia. Hari ini saya ingin sedikit sharing tentang dilema perempuan menghadapi menstruasi. Sebenarnya menstruasi itu merupakan rutinitas yang dialami oleh setiap perempuan. Dan saya yakin teman-teman yang mengikuti hari ini pun punya pengalaman tersendiri dalam menghadapi menstruasinya masing-masing. Oke, tadi saya sudah diperkenalkan bahwa saya adalah staf dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abitio. Saya juga bidan pelaksana di Klinik Larasati yang terletak di Kecamatan Sewon, Bantul, berdekatan dengan kampus tempat saya bekerja juga. Saya punya sosial media, silahkan kalau nanti berkenan untuk follow, ya. Dan ini email saya. Baik, menstruasi, ya. Saya kira ini sesuatu hal rutinitas, ya. Kenapa menstruasi itu terjadi? Ini terjadi karena perubahan hormon yang ada di dalam tubuh Anda, di dalam tubuh kita perempuan. Perempuan memiliki banyak hormon, dan hormon yang paling berpengaruh adalah estrogen dan progesteron. Itu yang memang mempengaruhi proses terjadinya menstruasi. Kemudian ketika pubertas tercapai, sel telur yang ada di dalam indung telur setiap bulannya akan dilepaskan, ya, dan siap untuk dibuahi. Nah, dari sini sel telur yang bergerak dari ovum dan sepanjang saluran tuba lalu akan turun ke dalam rahim, ya. Ketika
sel telur ini siap untuk dibuahi, rahim pun juga siap untuk menerima kehamilan. Seperti itu. Jadi proses itu akan terjadi setiap bulan, terus-menerus. Ya. Sedangkan sebelum lahir, seorang gadis itu sudah memiliki 1-2 juta telur kecil di indung telurnya. Dan setelah menginjak pubertas, maka telur itu akan matang 1 bulannya, 1 bergantian antara ovarium kanan dan ovarium kiri, seperti itu. Nah, ketika sel telur itu tidak dibuahi oleh sperma, lapisan rahim dan sel telur meninggalkan tubuh Anda melalui vagina yang disebut menstruasi, maka akan meluruh beserta lapisan endometrium, lapisan yang ada di dalam rahim. Demikian. Nah, mengapa menstruasi itu terjadi? Karena tadi saya bilang bahwa menstruasi itu disebabkan oleh perubahan kadar hormon di dalam tubuh kita, di dalam tubuh Anda seorang perempuan. Di mana pada saat menstruasi terjadi, estrogen dan progesteron itu sangat mempengaruhi dalam proses reproduksi seorang perempuan. Dan ini merupakan cara alam mempersiapkan tubuh Anda untuk memiliki bayi ketika dewasa. Ini memang sudah dipersiapkan. Tuhan itu mempersiapkan, mendesain seorang perempuan sedemikian rupa luar biasa, ya, di mana ketika terjadi pembuahan, rahim itu sudah siap menerima dan akan tumbuh dengan baik. Sedangkan ketika ovum itu tidak ada yang membuahi, akan keluar dari tubuh, dan seperti itu terus menjadi sebuah siklus. Ya, jadi menstruasi itu adalah normal dari siklus reproduksi perempuan. Nah, ini adalah siklus yang umumnya terjadi, di mana yang biasa adalah 20 hari dalam satu periode, di mana umumnya pada hari pertama sampai ke-5 itu adalah hari menstruasi dan saat keluar darah haid yang pertama kali atau disebut dengan HPHT, hari pertama haid terakhir, yaitu adalah dimulainya sebuah siklus. Dan di hari ke-14-nya ovulasi itu akan terjadi. Nah, biasanya siklus normal itu antara 21 sampai 35 hari. Tetapi umumnya yang dibicarakan adalah satu siklus itu ada 28 hari. Oke, kita akan belajar bagaimana apakah siklus kita itu masuk dalam kategori normal atau tidak. Sebenarnya Anda semua bisa menghitung sendiri siklus Anda termasuk normal antara 21 sampai 35 atau tidak, dan teratur atau tidak, seperti itu. Ya, ini saya mencontohkan satu kasus di mana ada seorang perempuan di 4 Januari dia menstruasi, misalnya seperti ini ya. Nanti Anda bisa mengecek siklusnya dengan setidaknya 4 sampai 6 bulan untuk melihat keteraturan dari siklus menstruasi. Karena setiap perempuan itu memiliki siklus yang berbeda-beda. Ya, jadi siklus, nah ini misalnya seorang perempuan itu dia haidnya di tanggal 4 mulai haid, tanggal 5 dia haid, tanggal 6 dia haid, tanggal 7 dia masih menstruasi, masih haid, tanggal 8 dia selesai haid. Ya. Kemudian dia akan haid lagi di bulan berikutnya. Ya, nanti saya akan ajarkan, ini kita akan belajar cara menghitungnya, ya. Jadi, nah, ini HPHT atau hari pertama haid terakhir adalah tanggal 4 Januari dan lama haidnya, lama menstruasinya adalah 5 hari, tanggal 4, 5, 6, 7, 8. Itu disebut lama haid. Sedangkan siklus itu dari HPHT di bulan sebelumnya ke HPHT di bulan berikutnya. Mari kita hitung ya. Misalnya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, kita sampai di tanggal 31 itu sudah 28 hari. Nah, dia haid lagi ternyata di tanggal 1. Maka 29 hari. Siklus perempuan ini siklusnya adalah 29. Nah, itu nanti akan dihitung lagi. Anda akan tahu siklus Anda itu teratur dan normal atau tidak. 29 hari artinya masih normal. Karena tadi saya katakan bahwa siklus
itu dikatakan normal antara 21 sampai 35 hari. Oke. Selanjutnya, gejala yang dialami saat menstruasi biasanya disebut premenstrual syndrome ya. Dan ini bukan rahasia lagi kalau kedatangan tamu bulanan menstruasi itu bikin dilema bagi para perempuan. Ya, saya yakin Anda juga punya pengalaman-pengalaman itu ketika menjelang menstruasi atau pada saat menstruasi atau bahkan sampai menstruasi itu selesai. Ya. Nah, biasanya banyak yang mengalami menstruasi ini mengalami gejala diantaranya seperti pusing kepala, ya, pusing kepala, kemudian mood swing, ya, sulit berkonsentrasi, merasa kembung, kelelahan atau mudah lelah, nyeri perut atau dysmenorrhea, food craving, jadi kayak ngidam gitu ya, menginginkan sesuatu makanan tertentu, nyeri payudara. Nah, ini yang akan saya bahas, yang ketiga yang sering dirasakan yaitu mood swing, pusing kepala, dan nyeri perut atau dysmenorrhea. Ya. Karena menstruasi itu terus terjadi sebulan sekali secara rutin, ya, banyak perempuan yang akhirnya setiap bulan itu sering mengalami hal ini dan berulang-ulang terus-menerus begitu. Sebenarnya nyeri perut atau nyeri haid, ya, atau yang disebut dysmenorrhea itu semacam kram di perut bagian bawah yang muncul atau dirasakan perempuan pada saat menstruasi. Pada sebagian perempuan, dysmenorrhea ini atau nyeri perut ini dapat bersifat ringan, namun pada sebagian yang lain, dysmenorrhea ini ada yang hingga mengganggu aktivitas, bahkan ada yang kadang sampai pingsan. Dysmenorrhea ini ditandai oleh kram perut di bagian bawah, dan kondisi tersebut sebenarnya normal terjadi setiap bulan, jadi tidak perlu dikhawatirkan, karena ini adalah proses alami di rahim perempuan. Tetapi apabila dysmenorrhea atau nyeri perut itu kebangetan gitu ya, tidak pernah merasakan, tapi tiba-tiba muncul. Nah, ini adalah kondisi patologi atau mungkin terjadi gangguan pada organ reproduksi sehingga harus dilakukan pemeriksaan. Ini nanti akan dibahas oleh pembicara yang kedua. Kemudian mood swing, perubahan suasana hati, mood ya, yang tampak pada seorang perempuan. Kondisi ini biasanya ditandai dengan perubahan emosi yang merupakan reaksi tubuh terhadap lingkungan atau suatu situasi. Kadang mudah baper gitu ya. Ada orang mungkin berbisik padahal ngomongin hal yang lain, kita udah merasa aja baper gitu, padahal mungkin itu nggak ada kaitannya sama kita, tapi karena perempuan itu sebegitunya gitu ya, sehingga moodnya itu mudah berubah-ubah. Dan ini wajar ya hingga taraf tertentu, namun perubahan mood ini juga kadang bisa menjadi ekstrim serius. Kalau misalnya ini terjadi sangat ekstrim, sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari, kemudian termasuk mengganggu dalam karir, hingga kesehatan fisik, nah ini harus diwaspadai dan harus diatasi. Kemudian pusing kepala. Pusing kepala ini juga sering dialami ya ketika migrain begitu ya. Namun pada beberapa perempuan itu ada juga sih yang nggak mengalami hal-hal ini karena tidak semua perempuan itu sama. Jadi kadang dia merasakan hal yang ini, kadang yang lainnya enggak. Kadang ada yang fine-fine aja, nggak merasakan PMS sama sekali karena memang orangnya easy going gitu ya, jadi selalu menikmati hidupnya. Nah, biasanya nyeri kepala saat menstruasi itu terjadi karena perubahan hormon yang ada di dalam tubuh. Jadi perubahan hormon selama haid itu kadang bisa memicu terjadinya sakit kepala. Seperti penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron sebelum haid ini mempengaruhi senyawa kimia di dalam otak kita, yang efeknya beberapa wanita itu mungkin akan mengalami kepala saat haid.
Nah, ini Anda bisa mencoba hal ini untuk mengatasi premenstrual syndrome, PMS, premenstrual syndrome, ya, dengan pola hidup sehat tentunya, makan makanan yang seimbang. Tubuh itu membutuhkan berbagai macam nutrisi, jadi kita tidak bisa mengurangi kebutuhan tubuh itu. Yang hanya bisa adalah kita mengaturnya, gitu. Ya, makanan seimbang, sayur, buah, itu harus seimbang ya, termasuk karbohidrat, protein, dan yang lainnya. Kemudian lakukan exercise yang ringan, jogging, yoga, dan sebagainya, olahraga yang mungkin biasa Anda lakukan. Dan ini kita tahu bahwa melakukan olahraga dengan teratur dan terukur itu merupakan pola hidup yang sehat. Kita tahu teorinya, tapi kadang sulit untuk melaksanakannya. Tapi ibu-ibu biasanya, para perempuan ya, gadis-gadis itu, ini sudah mulai kelas-kelas aerobik itu sudah mulai dibuka, kelas-kelas Zumba, jadi bisa mengikuti. Dan selain kita sehat, bugar, kita juga pasti akan merasakan bahagia. Kalau misalnya mengalami nyeri perut, bisa menggunakan botol air panas atau bantalan air panas untuk mengurangi rasa nyeri. Mandi air hangat ini juga bisa mengurangi pusing kepala, mengurangi nyeri perut, mengurangi stresor gitu ya. Masas di perut ini juga bisa dilakukan untuk mengurangi nyeri perut. Sekedar menikmati minuman yang hangat. Kelola stres, ini sangat penting. Melakukan pengelolaan stres, karena sebenarnya semua hal kalau kita lihat yang mempengaruhi adalah hormon. Sementara hormon itu yang memerintahkan dia keluar adalah otak, ya, otak kita. Jadi mengelola stres ini bisa dengan cara yang beragam. Salah satunya tadi kan dengan olahraga, melakukan meditasi, menghidup udara segar di pegunungan atau di pantai sesuai dengan yang Anda senangi, lokasinya di mana, hingga melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Kegiatan menyenangkan tidak harus kegiatan yang mahal, ya, karena semua hal yang ada di depan kita itu merupakan berkah. Jadi mungkin Anda punya sesuatu tadi, seperti minum teh itu juga bisa merupakan satu keberkahan yang bisa membuat kita bahagia. Ketika hormon bahagia endorfin itu muncul, maka kebahagiaan itu akan ada di kita, ya, sehingga otak itu akan memberikan stimulasi yang baik kepada tubuh. Kemudian istirahat yang cukup, ya, istirahat yang cukup ini juga sangat penting untuk tubuh kita, karena tubuh tidak bisa disuruh bekerja terus, dia harus istirahat. Oke, ada satu hal mungkin yang ingin saya sampaikan di sini yang bisa Anda lakukan. Saya stop share dulu. Ya. Jadi untuk mengelola, memanage atau melewati menstruasi, Anda bisa melakukan hal ini. Salah satunya adalah self talk. Ya, self talk ini sangat penting. Ini adalah salah satu cara untuk mengelola pikiran Anda, karena sebenarnya semua hal itu tergantung dari apa yang kita pikirkan. Ketika kita sudah mengatakan bahwa setiap bulan aku tuh pasti dysmenorrhea, aku tuh kalau mau haid itu pasti pusing, aku tuh kalau mau haid itu pasti moodku itu berubah-ubah gitu. Itu karena Anda sudah memiliki pemikiran yang seperti itu, sehingga otak kita memerintahkan tubuh untuk mengeluarkan hal-hal seperti yang kita inginkan. Tapi kalau Anda bisa mengucapkan kata-kata yang positif, ya, karena dari hasil riset kan 80% orang itu lebih senang mengucapkan kata-kata negatif begitu. Padahal otak itu akan sangat dengan cerdasnya menangkap ucapan kita, apa yang kita perintahkan, yang kita ucapkan itu seperti sebuah perintah. Contohnya tadi, ini udah mau haid, aku pasti nanti dysmenorrhea. Akhirnya beneran dysmenorrhea. Kenapa? Karena itu yang ada di dalam pikiran kita. Nah, self-talk, mulai dari sekarang Anda ubah. Karena otak itu kan memiliki triliunan sel ya, dan tidak bisa di-delete. Tidak ada tombol delete di dalam otak kita. Yang ada, kita hanya bisa mengubah data-data itu. Sebenarnya semua yang kita alami, yang dulu kita pernah alami, itu semua memori terekam di dalam otak kita. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita alami, semuanya itu terekam dengan baik di dalam otak kita. Otak bawah sadar kita itu berpengaruh sekitar 88%. Sedangkan otak sadar itu hanya 12%. Artinya kalau dibulatkan, otak bawah sadar itu kan 90% ya. Sedangkan otak sadar itu hanya
10%. Nah, di sini sangat berperan diri kita dalam, karena kita bos. Kita yang jadi bos dari otak kita. Kita mau memerintahkan apapun pada otak kita, itu terserah kita. Gitu. Contohnya ketika melewati masa menstruasi ini, Anda bisa memerintahkan otak Anda untuk selalu sehat, ceria, bahagia, melewati setiap menstruasi. Caranya bagaimana? Ya, kita tahu otak itu ada 4 gelombang ya, gelombang alfa, beta, theta, dan delta. Gelombang beta itu kondisi fokus, sedangkan gelombang alfa itu kondisi yang lebih tenang, di mana gelombang alfa ini memang bisa dipakai untuk connected ya. Jadi apabila kita ingin mengirimkan pesan itu bisa menggunakan gelombang alfa ini, dan ini gelombangnya lebih rendah daripada gelombang beta. Pada saat gelombang kita alfa, Anda bisa memerintahkan otak untuk mengubah data yang dulu pernah ada di dalam tubuh Anda, yang ada di dalam otak Anda. Misalnya gini, Anda berpendapat bahwa setiap menstruasi selalu dysmenorrhea. Maka, ubahlah kalimatnya. Dulu, setiap menstruasi, saya selalu dysmenorrhea. Mulai hari ini dan seterusnya, setiap menstruasi, saya sehat, saya ceria, saya bisa beraktivitas dengan baik. Ubahlah mindset Anda menjadi kalimat yang positif. Lakukan itu ya beberapa hari begitu ya, 1 minggu lah ya, ketika gelombang otak Anda dalam kondisi alfa. Caranya bagaimana supaya gelombangnya alfa? Cara yang paling mudah adalah dengan menghirup napas, menahan napas, dan mengeluarkan dengan ritme yang sama. Misalnya Anda menarik napasnya 5 kali hitungan, menahannya 5 kali hitungan, dan menghembuskannya 5 kali hitungan. Ya, mungkin bisa dicoba ya. Nggak apa-apa ya, Mas ya, sambil ini juga mempraktekkan, ya, sambil mempraktekkan. Ya, masa saya, biar nanti teman-teman juga bisa. Dan ini sebenarnya tidak hanya untuk menstruasi ya, untuk semua hal. Ketika Anda ingin self-healing, ketika Anda ingin membuat orang lain itu lebih tenang, atau diri Anda sendiri terutama ya, Anda bisa menerapkan ini. Dan ini bisa mengubah apapun yang Anda inginkan. Jadi Anda bisa tarik nafas, misalnya seperti ini. Silahkan Anda tarik nafas ya, saya hitung. Misalnya kita belajar dulu yang ringan, 3 kali hitungan. Jadi Anda tarik nafas 3 kali hitungan, kemudian ditahan nafasnya 3 kali hitungan, dan hembuskan 3 kali hitungan. Ya, oke, kita tarik nafas. 1, 2, 3, tahan. 1, 2, 3, hembuskan. 1, 2, 3. Lakukan itu 2-3 kali, maka gelombang otak Anda akan turun ke kondisi alfa. Mulailah self-talk. Lakukan seperti itu. Ya. Karena otak itu yang memerintahkan segala hal yang ada di dalam tubuh kita. Nyatanya, menstruasi itu dipengaruhi oleh estrogen dan progesteron. LH dan FSH, di mana itu berasal dari perintah otak. Otak memerintahkan untuk mengeluarkan itu. Kalau kita bahagia, senang, maka endorfin itu akan banyak keluar di dalam tubuh kita, maka kita akan selalu bahagia. Anda mau minta tetap awet muda pun juga bisa begitu ya. Jadi ini kekuatan otak kita, kekuatan berpikir kita itu bisa Anda gunakan untuk segala hal. Oke. Nanti kalau bahas yang lebih jauh tentang ini, kita bicaranya jadi topik yang lain ya. Nanti mungkin Sonora bisa undang saya lagi untuk berbicara tentang self-talk ini. Oke, saya lanjut ya. Tadi ya, itu adalah hal yang paling mudah dan murah ya, saya kira. Karena itu tanpa biaya. Otak milik kita sendiri, pernafasan milik kita sendiri. Anda mau mengubah data itu dengan data apapun, kan terserah kita, karena otak-otak milik kita gitu ya. Jadi jangan sampai otak kita itu dipengaruhi oleh orang lain, tapi pengaruhilah dengan kata-kata yang positif, kata-kata yang baik. Oke, ini juga sangat penting
perlindungan saat menstruasi. Ada berbagai jenis perlindungan yang dapat Anda gunakan. Ini mas-mas, bapak-bapak juga perlu tahu ya, bahwa perempuan itu begitu tantangannya menghadapi menstruasi itu sedemikian rupa. Ya, Anda hanya mungkin yang sunat sekali ya. Perempuan itu menstruasinya setiap hari, ketika dia hamil itu harus membawa bayinya 9 bulan gitu ya. Jadi ini sangat penting. Anda pun juga nanti bisa memberikan pertimbangan. Jenis perlindungan yang paling umum digunakan, dan ini bebas ya, Anda bebas menentukan. Jangan sampai terpengaruh oleh orang lain, tapi Anda bebas menentukan mau menggunakan yang mana. Sanitary towel, ini yang paling favorit digunakan perempuan di Indonesia. Ya, membalut dengan berbagai model, yang pakai wing, yang ya bisa terbang atau yang enggak pun ada gitu. Mau yang tipis, yang tebal, yang panjang, yang untuk ketika Anda tidur, dan ini sangat favorit digunakan karena memang sangat nyaman dipakai. Kemudian yang kedua adalah tampon. Nah, ini biasanya yang pakai yang aktivitas di luarnya, outdoornya itu banyak. Olahragawan, yang pecinta alam, biasanya lebih suka menggunakan tampon karena akan lebih safe begitu. Kemudian panty liners, ini lebih tipis. Dan biasanya dipakai ketika memang tinggal spotting sedikit-sedikit gitu, ini menjadi pilihan. Tapi ketika banyak, tentu saja ini tidak recommended. Kemudian menstrual cup, ini yang lagi banyak jadi pro dan kontra ya. Tetapi ini juga menjadi satu pilihan yang bebas, dan dikatakan bahwa menstrual cup ini karena dia ada yang reuse ya, jadi dikatakan bahwa dengan menggunakan menstrual cup ini mengurangi sampah dunia begitu. Tapi juga harus hati-hati karena ketika perawatannya tidak benar, karena ini dimasukkan ke dalam vagina, justru nanti akan menyebabkan gangguan pada organ reproduksi. Kemudian, nah ini juga yang banyak dipakai juga, reusable pads dan tampon, jadi yang bisa dicuci ulang begitu ya. Sebenarnya ini mungkin terinspirasi dari simbah-simbah zaman dulu ya, yang menggunakan kain yang dicuci dan digunakan kembali, dan ini sekarang juga sudah beredar yang bisa digunakan kembali. Pilihan ini tergantung kepada Anda sesuai dengan kebutuhan, mana yang menurut Anda nyaman, bebas, Anda boleh memilih menggunakan yang mana saja. Ya. Bu, 5 menit lagi, Bu, mungkin dipilih. Ini sudah closing, Pak, ini. Ya, Oke. Oke, pas sekali. Jadi Anda perlu ingat bahwa menstruasi ini adalah hal yang normal dan sehat. Jadi Anda harus tetap semangat, self-talk ya, selalu berucap yang positif. Ketika Anda self-talk, jangan menggunakan kata-kata yang negatif, gunakan kata-kata yang positif. Ini adalah proses alami bagi perempuan, jadi Anda harus menerima karena ini adalah cara alam untuk membuat seorang perempuan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Dan menstruasi adalah tanda bahwa tubuh Anda itu bekerja dengan baik. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, walaupun sedikit. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Silahkan apabila nanti dari Anda ada yang bertanya. Demikian, Mas Hasta. Materi saya sudah selesai. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Nining Tunggal Sri Sunarti SKM MPH. Tepuk tangannya dong yang meriah untuk beliau, ini luar biasa. Ya. Ya, oke. Mohon kembali ya untuk kalau yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Teman-teman juga sahabat-sahabat semuanya, mohon di-mute kembali ya untuk ke mic-nya biar semuanya kondusif. Dan sekali lagi untuk nanti daftar adik sekaligus ada di link sertifikat ya. Nanti akan kita sampaikan untuk link sertifikatnya di menjelang akhir acara. Jadi mesti ikuti terus nih acara webinar ini ya, teman-teman semuanya. Ini luar biasa tadi yang disampaikan oleh Ibu Nining, dan ternyata ya seperti tadi disampaikan, gejala-gejala kalau mau menstruasi itu seperti yang sudah disampaikan, ada pusing, kemudian nyeri perut, bahkan mood swing. Kalau misalnya ada saudara, teman, ataupun mungkin orang tua, ataupun mungkin istri yang emosinya kok labil siap bulannya, itu ya perlu dipengerti itu ya, kalau itu mungkin mau mau menstruasi itu ya, gitu ya Bu Nining.
Oke, ya. Baik, dan sahabat-sahabat juga teman-teman semuanya, acara webinar kali ini, webinar kesehatan reproduksi di 8 Desember 2021 hari ini tentunya didukung oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abigyo, kemudian juga didukung oleh Rumah Sakit Happy Land Medical Center dan Smart FM 102,1 FM di Jakarta, dan tentunya juga Laurier. Langsung dari lokasi curah deras menstruasi. Kelembapan area intim meningkat hingga 130%, waspada iritasi. Cegah dengan pembalut malam teruji klinis, Laurier Healthy Skin. Perlindungan lebih panjang dengan inovasi 3D pori bergelombang. Cepat menyerap, meningkatkan 80% sirkulasi udara. Kering sepanjang malam, cegah lembab, cegah iritasi. Baik, ke Laurier, ini pembalut pertama menjaga kesehatan kulit area kewanitaan ya. Cegah lembab, cegah iritasi. Inovasi barunya 3D pori bergelombang, ini meningkatkan 80% sirkulasi udara. Ini daerah kewanitaan akan bernafas bebas, terhindar dari lembab dan iritasi kulit. Kemudian cepat menyerap dan tetap kering, cairan cepat masuk ke dalam pori dan terserap seketika, permukaan tetap kering dan tidak berasa lengket di kulit. Kemudian juga ini permukaan ekstra lembut dan nyaman di kulit. Oke. Acara webinar ini juga didukung oleh Ivory ya. Ivory tinggal tempel, Ivory siap aktif lagi. Nah, untuk Ivory ini akan disampaikan informasinya oleh Senior Brand Manager Ivory, ada Mbak Yanti Oktavia. Mbak Yanti Oktavia, selamat siang. Selamat siang, Pak Hatta. Selamat siang semuanya. Oke, silakan Mbak, disampaikan materi-materinya. Baik, saya langsung share screen ya, sebentar. Sudah kelihatan ya, Pak? Sudah Mbak, silakan. Oke, saya langsung mulai. Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Di sini saya akan menyampaikan singkat saja tentang Ivory. Mungkin teman-teman di sini juga banyak anak-anak mahasiswi juga ya, yang seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Nining juga pernah mengalami nyeri head atau yang disebut oleh dysmenor itu tadi. Nah, Ivory ini apa? Mungkin saya akan singkat aja. Oke, sorry. Ini kenapa ada tulisnya? Nah, saya akan tampilkan video singkat. Aku sering ngalamin kram hari pertama haid di sekolah. Di bagian perut bawah rasanya sakit banget. Rasanya kayak bumi meledak, sakit banget. Apalagi kalau lagi mau latihan cheerleading, itu tuh bener-bener udah nggak mood banget buat senyum. Tapi nggak mungkin kan, kayak latihan cheers, ngeringis. Masa cheers mukanya meringis? Kan nggak banget. Nah, itu tuh kalau tetap maksain senyum, pas lagi kram. Sayang kan, pas gebetan lagi ngeliatin, akunya lagi nggak senyum. Oke, nah sebenarnya kita juga mengerti tadi ada dysmenor yang dihadapi oleh teman-teman semua. Saya juga dulunya penderita juga ya, saya mengalami nyeri haid juga. Nah, dulu itu saya pakai apa? Saya pakai seperti yang Bu Nining tadi sampaikan juga, kompres air panas gitu. Nah, sekarang ini kita punya dari Caplang ini kita ada solusi baru nyeri haid. Jadi bentuknya itu seperti ini nih. Apa sih Ivory? Ivory itu pet terapi hangat ya. Jadi dia itu bentuknya pet. Jadi begitu dibuka dia akan langsung menghangat karena ada proses alami oksihid. Jadi tinggal ditempelkan di sekitar nyeri area yang kita nyeri kram atau haid gitu.
ya kurang lebih pemakainya mudah, tinggal, nah bentuknya seperti ini nih kira-kira, kecil putih, kalau saya punya barangnya di sini. Nah, begitu dibuka dia akan menghangat, ini isi di dalamnya. Kemudian ini beberapa testimoni dari mereka yang udah pakai IV itu dapat meredakan level kesakitan pada saat haid, karena dia sifatnya adalah mengeluarkan hangat gitu di padnya. Nah, cara pakainya tuh gampang banget nih, ini ada kemasannya, kita tinggal buka aja. Kemudian bentuk di dalamnya ini seperti ini, kalau kelihatan juga di video saya. Nah, nanti begitu dibuka, kita tinggal lepaskan nih lapisan perekatnya. Ada perekatnya nih di dalam perekatnya. Ini tinggal ditempel di area yang kram. Tapi ini kita tidak sarankan ditempel di kulit langsung. Jadi sebaiknya ditempel di bagian kain atau baju gitu. Jadi bagian yang tidak ada perekatnya yang menempel ke kulit kita itu. Jadi dia akan menghangatnya begitu dibuka. Terpapar udara, dia akan menghangat karena ada oksigennya tadi itu. Gitu. Nah, ini cara-cara penampilannya. Tempelkan di bagian dalam baju, ya, atau di bagian luar celana dalam, atau di bagian dalam celana dalam, gitu. Kita tidak sarankan tempel langsung ke kulit karena ini kan ada efek hangatnya ya. Takutnya makin lama hangat, ada beberapa dari kita yang kulitnya mungkin agak sensitif, jadi harus dicek dulu seberapa toleransi kita terhadap hangatnya ini. Gitu. Itu, nah apa sih yang kita mau? Kita mau supaya setiap kita ini cewek-cewek ini, walaupun kita menstruasi, walaupun kita nyeri haid, kita tetap dapat beraktivitas, kita tetap dapat melanjutkan hari kita tetap dapat melakukan yang terbaik supaya kita bisa become the better version of ourselves gitu. Jadi kita mau semangatin you go girl, kita semua bisa. Seperti tadi Bu Nining juga udah sampaikan, self healing itu saya juga coba, itu berguna juga supaya kita bisa menghilangkan all the negativity ya, dan kita bisa tetap maju. Kemudian saya juga mau ajak nih teman-teman di sini, kalau yang belum follow Instagramnya iFree bisa dilihat juga nih. Kita banyak banget aktiviti di Instagram, ada giveaway, ada informasi tentang menstruasi, ada seputar mitos fakta menstruasi juga, ada juga tentang kalau mau tahu iFree lebih lanjut itu apa di Instagram kita itu semuanya ada. Gitu. Sekian sih dari saya, Pak Hasa. Moga-moga cukup waktunya. Baik, terima kasih Mbak Yanti Octavian, luar biasa sekali ini produknya ya. Dan nanti untuk ke para peserta semuanya, teman-teman semuanya yang mau tanya-tanya seputar produk iFree ataupun juga yang lainnya, Laurie, Ratpun nanti juga sponsor yang lainnya, nanti di Q&A ya, kita akan buka pertanyaan-pertanyaan Anda mau ke siapa gitu. Nah, itu tadi presentasi dari iFree, dan acara ini webinar kesehatan reproduksi Sonora 97,4 FM Jakarta edisi hari ini juga tentunya didukung oleh Kiranti. Oke, itu tadi sponsor pendukung kami ya, sahabat-sahabat juga teman-teman semuanya. Dan nanti untuk sekali lagi untuk pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan produk, nanti bisa disampaikan di Q&A di chat, nanti akan kita sampaikan waktunya kapan itu ya. Dan kita setelah ini akan simak dulu pemaparan dari narasumber kedua, dari Rumah Sakit Happyland Medical Center Yogyakarta. Tapi sebelum kita dengarkan bersama pemaparan dari Dr. Dianisa Ikarumi Enisar Sangun SPOGK, ini dokter obstetri dan ginekologi Rumah Sakit Happyland Medical Center Jakarta. Kita akan simak dulu video profil dari
Rumah Sakit Happyland. Oke, itu tadi profil dari Rumah Sakit Happyland ya. Dan narasumber kita di pagi menjelang siang kali ini, teman-teman dan sahabat semuanya,
Ini salah satu dokter obstetri dan ginekologi Rumah Sakit Happy Land Medical Center Yogyakarta. Sebelum saya sampaikan profil dari narasumber kita di hari ini, saya coba panggil dulu, sapa dulu ya. Ada Dr. Dianisa Ikarumi Enisar Sangun, SPOGK. Biar on cam dulu. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mas Harsa. Hasta ini dokter. Oh, Hasta, ya. Oke. Sehat-sehat ya dok ya? Ya, Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga. Nah, teman-teman juga sahabat-sahabat semuanya, beliau ini Dr. Dianisa Ikarumi Enisar Sangun, SPOGK ya. Ini pendidikannya, ini program pendidikan dokter FK KMK UGM di tahun 2002-2008. Kemudian juga program pendidikan spesialis konsultan obstetri dan ginekologi FK KMK UGM. Dan juga terakhir program pendidikan subspesialis konsultan obstetri dan ginekologi sosial FK KMK UGM. Beliau lahir di Bogor ya. Dan pekerjaannya selain dokter di Rumah Sakit Happy Land Medical Center Jakarta juga menjadi dokter di beberapa rumah sakit. Luar biasa sekali ini membagi waktunya Dr. Dianisa, dan juga sekaligus ini sampai sekarang masih menjadi dosen Departemen Obstetri dan Ginekologi FK KMK UGM. Dan beliau ini juga masih sibuk menjadi pengurus POGI DIY, kemudian juga pengurus Departemen Obstetri dan Ginekologi FK KMK UGM. Ditambah lagi kesibukannya yaitu menjadi pengurus dan tim materi laboratorium keterampilan medik FK KMK UGM. Ditambah lagi hari ini menjadi narasumber kita. Luar biasa. Oke, untuk pengalaman udah deh, nggak usah ditanya. Banyak banget ini, yang terakhir itu menjadi pelatihan klasifikasi Robson. Di tahun-tahun sebelumnya ini ada pelatihan peningkatan kapasitas bagi dokter dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi di 120 kabupaten kota, lokus percepatan penurunan AKI dan AKB, Ditkesga Kemenkes RI, Pokja KB KR POGI. Luar biasa. Dan juga masih banyak ini kegiatan-kegiatan atau pengalaman-pengalamannya seperti regional course on good clinical practice, kemudian training on good clinical laboratory practice, dan juga 11 IUS UUG approved course Indonesia 2070, dan banyak banget nih. Kalau saya baca nanti nggak jadi pemaparan Ibu Dr. Dianisa ini ya. Pokoknya banyak banget, dia nggak usah khawatir tentang keahlian beliau ini. Makanya kita undang ini menjadi salah satu narasumber di kesempatan webinar kali ini ya. Dan nanti materi yang mau disampaikan yaitu seputar kesehatan reproduksi dan gangguan menstruasi. Oke, langsung saja Dr. Dianisa untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan. Baik. Suara saya sudah jelas ya? Jelas banget Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Sonora sekalian. Kemudian terima kasih juga untuk Sonora FM, Rumah Sakit Happy Land, dan juga para sponsor ya untuk webinar pada siang hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi terima kasih juga kepada narasumber sebelumnya, Ibu Nining, yang sudah memberikan paparannya, dan nanti apa yang akan saya sampaikan ini sangat terkait juga dengan yang sudah beliau sampaikan. Mudah-mudahan nanti akan ada sesi diskusi karena saya yakin banyak sekali yang mengalami ada problem-problem ya, kesehatan reproduksi maupun menstruasi di kehidupan sehari-hari. Dan perlu saya sampaikan juga, saya sebagai dokter di Rumah Sakit Happy Land juga sehari-hari mendapatkan banyak sekali pasien. Ini adalah kasus yang sangat banyak ya selain kehamilan, jadi gangguan menstruasi. Secara umum, mungkin kita akan berkenalan dulu mengenai kesehatan reproduksi. Jadi kalau kita bicara gangguan menstruasi itu adalah bagian dari kesehatan reproduksi perempuan. Kesehatan reproduksi sendiri itu bisa kesehatan reproduksi laki-laki dan juga perempuan. Sudah ada undang-undangnya ya.
Ini termasuk di dalamnya tidak hanya pengobatan tetapi juga pencegahan. Dan tidak hanya fisik tapi juga mental. Tadi Ibu Nining sudah menjelaskan juga bagaimana caranya mengelola mental, mengelola pikiran supaya tubuhnya juga menjadi sehat. Begitu juga kesehatan reproduksi ini berkaitan dengan fungsi di masyarakat atau keluarga ya sebagai fungsi sosialnya. Sehingga KESPRO ini sebenarnya lingkupnya sangat banyak. Ini adalah beberapa yang saya contohkan di sini ya Bapak Ibu. Ada mengenai kesehatan ibu dan anak, kemudian menyasar remaja dan lansia, ya, infeksi menular seksual, kontrasepsi dan infertilitas atau keinginan untuk hamil, ya. Nah, yang sekarang sedang trending adalah kasus-kasus kekerasan perempuan, ya, pelecehan seksual atau kekerasan domestik di rumah tangga, dan tidak lupa juga mengenai kehamilan yang tidak diinginkan, kemudian aborsi, ya, tidak aman dan sampai bisa mengancam jiwa. Ini adalah lingkup-lingkup kesehatan reproduksi secara umum. Nah, jadi kalau kita bicara kesehatan reproduksi, itu kita bicara mengenai alat reproduksi, kemudian sistemnya. Karena nanti kalau alatnya ada, organnya sehat, maka sistemnya ini diharapkan juga sehat dan tujuannya adalah untuk bereproduksi, untuk memiliki keturunan. Ya. Tetapi pada beberapa kasus memang ada gangguan pada alat-alat reproduksi maupun sistemnya, ya, jadi bisa antara dua ini. Nah, ini adalah gambaran mengenai organ reproduksi perempuan, ya. Saya kira sudah sangat familiar, dan kita nanti akan melihat di mana sebenarnya ada permasalahan yang sangat berkaitan dengan gangguan menstruasi tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu Nining. Dokter? Ya. Ini sanskritnya kok belum jalan ya? Coba di next. Sudah saya next ini? Belum jalan, ternyata. Sampai di mana ya? Baru di judul awal, dokter. Oh, sayang sekali. Oke. Oh, ya. Nanti mohon kalau ada gangguan dari screen, saya diinformasikan ya. Oh, sekarang sudah sampai ke ini, organ reproduksi perempuan, dok. Ya. Oke. Audio saya masuk nggak? Audionya masuk, aman. Audio masuk. Oke. Tadi terakhir baru di judul, kemudian langsung organ reproduksi. Organ reproduksi perempuan. Oh gitu, ya ya. Apa nggak usah di slideshow? Di slideshow nggak apa-apa, dokter. Coba dicoba lagi. Nah, ini sekarang bisa udah. Nah, kalau begini bisa biasanya. J. Tapi nanti di slide screen tidak muncul, tidak bisa di ini. Ini sekarang muncul nggak? Nggak muncul, dok. Hah? Nggak muncul. Munculnya cuma organ reproduksi perempuan, tapi iya. di halaman semuanya kayak gitu. Di PPT semuanya. Bukan di slide-nya. Halaman PPT semuanya, bukan di slide. Di PPT awal, di file PPT-nya. Oke, mungkin menggunakan ini nggak apa-apa, dok. Kelihatan kok kita. Menggunakan apa? Menggunakan yang tadi, digeser-geser tadi. Di PPT awal tadi. Oh, bukan share. Nggak usah di slide. Bukan slide presentation ya, gini aja. Presentation. Nah, manual gini aja. Oh, ya. Saya perbesar ya. Oke. Baik, jadi mohon maaf atas technical error-nya, Bapak Ibu tadi kita sebenarnya sudah ngecek ya, cuma mungkin kadang-kadang terjadi juga seperti ini. Nah, jadi kalau tadi organnya, maka ini sistemnya berhubungan dengan proses pembentukan sel telur. Ya, jadi ini secara umum saja bahwa setiap bulannya adanya menstruasi itu menandakan bahwa tidak ada pembuahan, tidak ada sel sperma yang masuk dan membuahi. Karena kalau tidak haid berarti salah satu kemungkinannya adalah hamil. Nah, kalau tidak hamil berarti meluruh sel telur ini keluar bersama darah haid dan juga sel-sel di dalam kafum uteri atau di dalam rongga rahim. Nah, proses ini sebenarnya sangat kompleks ya. Kemudian nanti berkaitan dengan fungsi, ada apa sih fungsi dari vagina, dari rahim, kemudian dari saluran telur dan juga indung telur atau kita sebut ovarium.
Ini yang kita sebut sistem reproduksi. Artinya semua itu bekerja sama untuk memperoleh kehamilan. Dan juga kalau misalnya dia tidak dalam kondisi hamil, maka menstruasi itu terjadi secara normal. Begitu juga tadi sudah disebutkan juga oleh Bu Nining bahwa hormon reproduksi ini terdiri dari estrogen dan progesteron. Sebenarnya ada hormon-hormon lain yang berpengaruh ya, berfungsi dan juga mempengaruhi siklus menstruasi, tetapi dua hormon ini adalah yang terpenting. Jadi sebenarnya menstruasi ini selain dia merefleksikan suatu kondisi apakah organ-organ ini berfungsi dalam keadaan baik, dia juga merefleksikan bagaimana hormon-hormon ini juga berfungsi atau tidak dan dalam kondisi yang stabil dan normal atau tidak. Nah, ini tadi sudah ya, saya akan mengulangi saja bahwa siklus haid normal itu kalau kurang dari 21 hari maka kita sebut terlalu pendek, kalau lebih dari 35 hari terlalu panjang. Nah, hal ini kadang-kadang tidak dipahami juga ya oleh masyarakat luas, beranggapan bahwa siklus menstruasi yang normal itu adalah yang tanggalnya sama setiap bulannya. Padahal kalau kita lihat pada siklus yang 21 hari, ini berarti apabila menstruasi yang pertama itu pada awal bulan, maka akan ada menstruasi di akhir bulannya. Ya, jadi dalam satu bulan bisa saja terjadi 2 kali menstruasi dan itu masih merupakan siklus yang normal kalau dihitung 21 hari. Kemudian jadi untuk menghitungnya tadi sudah diajarkan juga bahwa dari hari pertama menstruasi terakhir, kemudian pada saat menstruasi berikutnya itulah yang kita hitung. Jadi hari pertama mens ke hari pertama mens berikutnya ya, atau haid berikutnya. Kadang-kadang disertai nyeri tapi biasanya tidak mengganggu aktivitas ya. Kram perut itu biasa, tetapi kalau sudah nyeri sekali sampai mengganggu aktivitas beberapa hari atau bahkan di luar siklus haid juga mengganggu, maka kita akan melihat apakah saja kemungkinan-kemungkinannya. Baik, kemudian saya akan ke sini dulu ya. Nah, jadi gangguan menstruasi ini tidak hanya kalau menstruasinya lama atau banyak, mengganti pembalutnya lebih dari 5 kali sehari kemudian penuh ya, atau melebihi 14 hari. Jadi kalau menstruasi itu ada siklus yang tadi dihitung dari hari mens pertama ke mens berikutnya, tetapi ada juga hari di mana keluarnya darah haid. Itu biasanya berkisar antara 3 hari sampai 14 hari. Jadi kalau masih 10 hari atau 14 hari tetapi tidak ganti pembalut terlalu banyak ya, antara 3 sampai 4 pembalut sehari, itu masih dikatakan normal. Tetapi bisa juga gangguan menstruasi ini berupa adanya tidak munculnya haid ya, yang kita sebut amenorea. Amenorea ini bisa terjadi di awal-awal masa pubertas. Ya, ini ada kelainan biasanya. Apakah kelainannya pada struktur organ reproduksi, misalnya memang ada produksi menstruasi tetapi dia tidak bisa keluar. Oh, ternyata ada masalah pada vaginanya atau ada sumbatan pada leher rahimnya, itu bisa terjadi. Atau memang tidak ada hormonnya karena tadi kita lihat ovariumnya atau indung telurnya itu tidak memproduksi hormon yang seharusnya. Atau bahkan tidak adanya rahim, itu juga ada. Jadi ada kelainan-kelainan genetik kalau tidak haidnya pada masa pubertas. Jadi belum pernah haid sama sekali. Itu juga merupakan gangguan haid. Kemudian kalau sudah menopause tentu saja sudah tidak haid ya. Nah, ini juga kita tidak sebut gangguan ya, tetapi memang itu proses alami. Dan yang sering lagi adalah hormonal imbalance atau ketidakseimbangan hormonal. Ini bisa nanti penyebabnya macam-macam, kita akan lihat. Nah, untuk yang nyeri tadi dysmenorrhea, nyeri ini kalau sudah sangat mengganggu, nyeri sekali sehingga harus menggunakan obat-obatan tertentu, atau nyerinya tidak hanya pada saat haid, nah itu kita sebut dysmenorrhea. Bisa disebabkan oleh gangguan hormonal juga, ya, tidak ada kelainan struktur atau kelainan anatomi organ reproduksi,
tapi bisa karena endometriosis ya, kita sebut endometriosis. Paling sering yang bisa dideteksi dengan ultrasonografi atau USG itu adalah yang bentuknya kista coklat. Ya. Sementara untuk haid banyak dan lama, ini penyebabnya bisa karena adanya tumor pada rahim seperti mioma uteri atau kita sebut miom. Kemudian bisa juga penebalan pada dinding rahim, bisa merupakan tanda dari kanker leher rahim dan juga ketidakseimbangan hormonal. Nah, dari sini saya sebenarnya ingin menunjukkan gambar ini ya tentang mioma uteri ini. Mioma uteri ini adalah tumor jinak ya pada rahim. Jadi rahim yang normal itu mulus seperti gambar yang sebelumnya tadi ya. Tetapi ini adalah gambaran kalau ada bagian-bagian dalam rahim itu kemudian membesar, ada benjolan seperti ini kita sebut dengan miom. Kadang-kadang tanpa gejala tapi kebanyakannya akan menyebabkan perdarahan pada vagina ya, perdarahan yang kemudian bisa juga menyebabkan menstruasi menjadi lama dan banyak. Bisa disertai nyeri atau karena ada penekanan pada kandung kencing dan juga pada usus besar, itu bisa terjadi sulit buang air kecil dan buang air besar. Pada pasangan-pasangan yang baru menikah kemudian belum dikaruniai anak, itu bisa juga salah satunya penyebabnya ada mioma uteri ini. Ya. Ini bisa kita deteksi dengan USG, pengobatannya bisa dengan pemantauan, tapi bisa juga kalau terlalu besar dan ada gejala yang lain yang mengganggu, itu bisa sampai dilakukan operasi. Ini untuk miom. Nah, kadang kita terbalik atau salah persepsi dengan kista, ya. Jadi nanti kita juga kadang-kadang ada di di iklan-iklan itu membersihkan kista dan miom gitu ya dengan pengobatan tertentu. Bagaimana kista itu bisa keluar dari jalan lahir ya kalau dia posisinya ada di luar sini ya, tidak ada jalannya gitu karena ini saluran telur juga sangat kecil. Nah, kita lihat bahwa ini ovarium atau indung telur yang normal itu ukurannya sekitar diameter 3 cm sampai 4 cm. Tetapi kalau membesar, dia bisa membesar bahkan bisa seperti hamil 9 bulan. Ya. Jadi bisa dideteksi juga dengan USG, pengobatannya bisa konservatif, pengobatan observasi maupun dengan operasi ya, bisa berupa jinak atau ganas. Ini berbeda dengan miom. Kalau miom itu biasanya hampir selalu dia jinak, tetapi kista indung telur itu bisa ganas. Ya. Nah, jadi ini contohnya tadi kalau endometriosis yang menyebabkan nyeri pada saat haid itu bisa saja ini ada pembengkakan atau pembesaran pada indung telur yang kemudian berupa kista. Kenapa namanya kista coklat? Karena isinya memang berwarna coklat. Itu adalah produk dari menstruasi ya, hemosiderin yang berada di situ. Jadi isinya memang darah menstruasi ya, yang terkumpul di dalam indung telur. Jadi ini kira-kira untuk gangguan menstruasi yang tadi. Kemudian penyebabnya apa untuk yang siklusnya tidak teratur atau mungkin ada yang lama dan banyak gitu ya. Satu tadi semuanya mengarah pada hormonal. Bisa saja kalau tidak ada kelainan struktur, rahimnya baik-baik saja, tidak ada kista, tidak ada masalah pada serviks atau leher rahim dan vagina, itu kemungkinan hormonnya tidak seimbang. Hormon tidak seimbang ini bisa karena adanya PCO atau polikistik ovari. Bisa juga adanya defek pada fase luteal. Jadi ini memang harus ditindaklanjuti dan pemeriksaan lebih lanjut ya di dokter kandungan. Kemudian ada penyakit lain yang kita tahu seperti tumor-tumor pada otak. Karena otak ini adalah pusat dari hormon sehingga bisa saja ini gangguan menstruasi sebenarnya bukan penyebab utama, tetapi adalah dampak dari tumor di otak, seperti tumor hipofisis, atau bahkan kelainan pada kelenjar tiroid ya, kelenjar gondok, hipertiroid atau hipotiroid. Bisa juga penyakit metabolik ini seperti contohnya diabetes, hipertensi, kronis, penyakit ginjal, dan yang lainnya.
Bisa juga sekarang itu ada kecenderungan ada diet ekstrim atau olahraga yang ekstrim, ini juga akan mengganggu keseimbangan hormonal. Ya, jadi tidak betul misalnya olahraga ekstrim untuk menurunkan berat badan gitu ya, kemudian diet ekstrim juga akan mengganggu siklus menstruasi. Begitu juga kalau yang obes, jadi tidak olahraga atau yang dietnya tidak seimbang makanannya, itu juga bisa menyebabkan gangguan siklus menstruasi. Termasuk merokok, ya, kemudian kurang tidur, dan makanan yang tidak sehat dan tidak seimbang. Ya, harus sehat dan seimbang. Jadi merokok ini bisa merokok aktif maupun pasif, itu bisa menyebabkan gangguan siklus menstruasi ini. Baik Bapak Ibu, ini saya lampirkan beberapa cara ya untuk menghitung siklus menstruasi. Tadi sudah disampaikan yang manual oleh Ibu Nining. Bisa menggunakan kalender, tetapi bisa juga menggunakan aplikasi Android. Mengapa kita perlu menghitung ya? Manfaatnya tuh apa? Yang pertama, ini kita bisa menghitung kita tuh sebenarnya lama menstruasinya berapa hari. Kemudian siklusnya tadi bisa kita hitung juga. Dan untuk pasangan-pasangan yang ingin hamil itu bisa memprediksi masa subur. Ya, jadi nanti bisa berhubungan pada saat masa subur sehingga kemungkinan untuk hamilnya menjadi lebih tinggi. Tetapi bisa juga ini untuk suatu metode kontrasepsi yang alami dengan menghindari hari subur. Ya, jadi banyak sekali manfaatnya. Nah, untuk yang kalender saya rasa bisa menggunakan kalender biasa ya. Kemudian kita centang mana yang pada saat kapan kita menstruasi, nanti dengan misalnya siklus 28, maka pada hari ke-14 itu adalah puncak masa suburnya. Kemudian kalau dengan menggunakan aplikasi ya, saya contoh ini kalender saya, nama aplikasinya di Android, itu bisa langsung otomatis saat kita memasukkan tanggal, paling tidak 3 bulan terakhir dari menstruasi, itu dia akan menghitung rata-rata siklus menstruasi. Selain itu dia akan memprediksi kapan masa subur, ya. Kemudian lama menstruasi juga akan terekam di sana. Yang terakhir ini menggunakan suatu metode seperti gelang yang kita sebut dengan cycle beads. Ini ada bentuk yang asli ya gelangnya, ada juga yang aplikasi Android. Ini juga bisa untuk menghitung masa subur atau menghindari masa subur. Oke, waktu saya masih ada berapa menit, Pak Hasta? Mas Hasta? 5 menit, Ibu. 5 menit ya? 5 menit. Ya. Jadi slide saya ini sebenarnya ada mengenai keputihan, ya, perdarahan, penyebab infeksi menular seksual, tapi saya kira untuk topik kali ini kita akan fokus ke gangguan menstruasi, tetapi nanti monggo kalau mau di-share ke audiens untuk slide saya akan skip yang untuk penyakit infeksi menular seksual, dan kemudian akan langsung ke terakhir ya, mohon maaf. Ya, ini saya kira untuk yang pencegahan ini lebih ke pencegahan untuk infeksi menular seksual ya, tetapi ada juga infeksi umum ya, seperti misalnya kita perlu mengedukasi mengenai cuci tangan untuk kesehatan reproduksi secara umum ya, kemudian cara mencebok dari depan ke belakang, tidak menggunakan celana dalam atau celana bagian luar yang terlalu ketat, harus sering diganti, tidak lembab ya, karena kita di negara tropis kan, jadi lebih banyak berkeringat gitu. Nah ini sehingga organ reproduksi ini menjadi lebih sehat dan kemudian tidak terjadi gangguan-gangguan yang tidak diinginkan. Ya. Yang terakhir ini jangan lupa bahwa kita tidak boleh mengobati secara sembarangan. Nah, semua itu harus dikonsultasikan karena ya itu kadang-kadang ada produk-produk yang ditawarkan tetapi tidak ada bukti klinis ya bahwa itu bermanfaat dan juga malah menyebabkan suatu kelainan. Ya. Nanti mungkin kita bisa banyak diskusi saja dari audiens
Terima kasih. Saya kira saya kembalikan kepada Mas Hasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Dianisa. Tepuk tangannya dulu dong untuk dokter. Luar biasa sekali dokter. Ya, dan sobat-sobat dan juga teman-teman semuanya, ini kita masih di webinar seputar kesehatan reproduksi ya. Tadi dua pemapar dari narasumber kita, ada Ibu Nining Tunggal Sri Sunarti SKMPH, ini bidang praktisi dan dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akpikyu. Kemudian tadi barusan kita simak dengar bersama, yaitu pemaparan dari Dr. Dianisa Ikarumi Enisar Sangun SPOGK, Dokter Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Happy Land Medical Center Yogyakarta. Nah, setelah ini kita akan memasuki Q&A untuk pertanyaan Anda yang sudah masuk di kolom chat. Nanti akan kita sampaikan, akan dijawab juga sama Dr. Dianisa dan juga Bu Nining ya. Dan sekali lagi nanti untuk link sertifikat akan segera kita sampaikan. Nanti tinggal diklik aja linknya dan langsung akan Anda dapatkan untuk sertifikatnya di email Anda ya. Jangan lupa untuk menulis alamat emailnya, huruf kapital ataupun kode-kodenya sesuai dengan alamat email Anda biar bisa di-download dan sertifikatnya sesuai dengan email Anda ya. Oke. Dan juga termasuk nama, gelar ataupun mungkin huruf besar kecilnya, spasinya juga ditulis yang lengkap, nanti tercetak seperti apa yang sudah Anda kirimkan, karena hanya bisa dikirim satu kali. Kalau misalnya 2 kali dikirim lagi nggak bisa ya. Jadi hati-hati, pastikan dulu sebelum di-submit atau sebelum di-send itu nama email Anda sudah benar ya. Oke. Ya, kita akan mulai pertanyaan yang sudah masuk di siang kali ini. Saya mulai dari pertanyaan nomor pertama dulu. Oke, ini saya coba untuk scroll ke atas. Nah, ini ada Mbak Nurul Fatimah. Ini masih bergabung ya. Mbak Nurul Fatimah ini dari Stikes Guna Bangsa Jakarta. Ini bertanya waktu SMP dulu sering head, kadang sampai 4 bulan baru head. Mohon dijelaskan apa penyebab dan bagaimana cara menanganinya. Nah, gimana? Mungkin Bu Nining meniko? Halo Bu Nining. Ya, halo Mas Hasta. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Nurul ya. Dan ini tuh sering banget ditanyakan gitu. Kenapa kok haid saya ketika masih muda itu nggak teratur gitu? Kadang haid, kadang enggak gitu kan. Karena memang seperti yang tadi saya sampaikan bahwa menstruasi seseorang itu kan dipengaruhi oleh hormon. Sementara pada usia remaja, hormon itu kan belum diproduksi secara stabil. Jadi masih proses perubahan, terjadinya banyak perkembangan dan pertumbuhan pada seorang remaja ini, sehingga menstruasi itu memang kadang seperti itu di awal-awal ketika dia mulai menas, ketika mulai menstruasi pertama. Jadi biasanya nanti berangsur-angsur dengan bertambahnya usia, menstruasi itu akan menjadi rutin setiap bulan. Seperti itu. Oke, jadi nggak usah khawatir ya berarti ya Bu Nining ya. Tidak perlu khawatir, iya. Karena masih awal-awal kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Atau Dokter Dianisa mau menambahkan? Sudah cukup? Yes, cukup sesuai. Oke, sesuai ya. Oke ya. Kita lanjut. Nah, ini Bu Nindit juga Dokter Anissa tadi sampaikan kan ini nggak cuma masalah cewek saja. Ini cowok juga mestinya tahu, karena kan cowok punya mungkin adik cewek, ibu, dan kemudian juga istri cewek. Nah, ini biar aware, biar tahu kalau misalnya sang istri itu ngambek atau sang istri itu kok emosional, itu belum tentu itu karena uang belanjanya kurang ya. Mungkin mau menstruasi juga bisa ya. Oke. Jadi, nah ini termasuk Mas Yuda ini juga perhatian sama sang istri, luar biasa. Mas Yuda Andri ini masih bergabung ya tentunya. Ini mau tanya ke Dokter Dianisa. Ini istrinya Mas Yuda ini 1 tahun lalu melahirkan dan sepakat untuk pasang KB IUD. Dulu pasangnya juga di Happy Land, Dok. Tetapi istri saya sedikit trauma karena sakit ternyata katanya, sakit yang luar biasa sehingga hampir saat ini belum berani untuk kontrol. Nah, apakah hal yang tersebut, apakah itu termasuk efek samping
apakah ada efek samping ke kehamilan ke depannya kayak gitu, dan gimana harus membujuk sang istri. Nah, gimana dokter berkaitan dengan pasang KB? Apakah ada efek kalau nggak dikontrolkan kayak gitu? Ya, terima kasih Mas Yuda. Ini jadi pertama kalau ada keluhan dengan pemasangan IUD itu justru harus periksa ya, jadi jangan takut. Kedua, memang kalau untuk efek samping, salah satunya pemakaian IUD memang ada rasa nyeri. Tetapi nyerinya ini nanti kita harus lihat apakah sangat mengganggu, ya, apakah kram yang masih bisa ditolerir gitu ya. Nah itu juga kita harus lihat dulu. Kemudian ini sudah 5 tahun ya IUD-nya. 1 tahun Ibu. Oh 1 tahun. 1 tahun ya. Selama 5 tahun dan menstruasi lancar. Menggunakan KB selama IUD selama 5 tahun. Oh iya ya. Menstruasi lancar rutin setiap bulan. Sebelum saya haid, saya. Yang Mas Yuda Andri Ibu. Ini Febri ya. Maaf. Andri, maaf. Yang bisa di 1 tahun Ibu. Ya. Jadi ya saya rasa mungkin perlu dilihat lebih jauh ya. Memang ada beberapa efek samping, tapi biasanya tidak serius. Ya kalau memang ada masalah yang serius sehingga harus misalnya pasang ulang gitu ya, itu ya harus kita lihat kondisinya bagaimana, atau mungkin menggunakan KB yang lain, metode yang lain. Tapi harus saya ingatkan bahwa orang untuk memiliki keberanian memasang IUD itu kan luar biasa ya, untuk datang, diperiksa, kemudian dipasang sebelumnya ya. Jadi kita jangan terlalu terburu-buru untuk mencabut sebelum kita pastikan dulu kondisinya. Kalau kita dikonsuli untuk kasus seperti ini, biasanya di USG dulu, tidak langsung di pemeriksaan dalam kalau memang trauma dan yang lainnya. Itu ya pertanyaannya. Oke, terus ini ada teknik-teknik membujuk nggak Ibu ini? Nah ini Bu Nining Bu, gimana cara membujuk ini biar apa ya, mau kontrol atau mungkin konsultasi? Gitu. Iya, sebenarnya kan itu karena pengalaman ya, pengalaman itu kadang itu tersimpan di otak sebagai memori ini yang memang mungkin harus diberikan gambaran dan penguatan. Bisa dengan cara sharing yang sesama pengguna IUD, misalnya saudara atau siapa yang jadi bisa saling sharing gitu hal yang dialami kalau masih takut untuk datang. Jadi nanti kalau seperti itu kan akhirnya dia punya seseorang yang juga sama mengalami, mungkin akan lebih terbuka. Oke. Iya, sharing-sharing aja dan cari teman curhat gitu ya. Ya, yang sama-sama menggunakan IUD yang problematikanya mungkin mirip ya. Ketika masang itu gimana? Mungkin kenapa kok pas saya dipasang rasanya sakit banget, sementara yang orang lain kok enggak gitu. Mungkin tipsnya apa seperti itu? Mungkin kan mereka bisa saling sharing. Kalau kemudian tidak menyampaikan apa yang dirasakan kan nggak tahu sebenarnya kenapa traumanya itu akibat karena apanya gitu. Apakah karena memang IUD itu kan harus memasukkan sebuah alat ya ke vagina sehingga kadang memang kurang nyaman gitu. Nah ini kan sebenarnya kembali lagi ke diri kita. Kalau kita menolak sesuatu akhirnya kan jadi sakit. Tapi kalau kitanya rileks kemudian menerima itu ya akan tetap nyaman. Sebenarnya kan intinya kan ada pada diri kita sendiri. Kembali ke diri sendiri, oke. Ya. Selanjutnya, ini masih ada beberapa pertanyaan. Ada Mbak Siti Aisyah. Ini seorang bidan juga nih. Izin bertanya, Dokter Alisa, saya penderita hipotiroid dengan pengobatan rutin. Ini yang ditanyakan, sudah hampir 3 bulan ini menstruasinya secara siklus antara 20 hingga 25 hari. Dan hanya 2 hari saja setelah hari ketiga sudah selesai. Apakah ini termasuk normal atau ada pengaruh dari hipotiroid tadi? Oke, gimana dok nih? 20 sampai 25 hari. Oke. Terima kasih ya. Jadi ini saya mungkin datanya masih kurang banyak. Yang detail saya ya. Harus tahu misalnya hipotiroidnya sudah sejak kapan, ada pengobatan atau tidak. Apakah konsep di mana menstruasinya terganggu ini berhubungan dengan pengobatan hipotiroidnya atau baru saja padahal pengobatannya sudah lama gitu ya. Tetapi kalau saya lihat 20 sampai 25 hari itu masih bisa kita anggap normal siklusnya. Untuk lamanya hanya 2
atau 3 hari itu juga masih bisa kita anggap normal juga, ya. Tetapi kalau ada perubahan, sebelumnya 7 hari, 10 hari terus ya, lama haidnya. Tetapi sekarang berubah menjadi lebih sedikit. Nah, itu kita harus lihat juga faktor-faktor yang lain tadi, selain hipotiroid. Ya, jadi biasanya kita screening, ultrasonografi, kemudian untuk anamnesis ya, pemeriksaan yang lebih lanjut, dan kemudian nanti pemantauan dulu biasanya, apakah akan membaik dalam beberapa bulan ke depan. Karena sangat sensitif terhadap hormonal imbalance tadi. Ya, mungkin begitu. Oke. Baik, luar biasa ini jawaban juga pertanyaannya ya, bagus banget. Dan sekali lagi untuk ke sahabat-sahabat dan juga teman-teman semuanya, ini yang mau bertanya seputar sponsor juga boleh ya, silakan disampaikan di kolom chat. Ini masih ada pertanyaan, ini dari Irna yang ada di Notokusumo, Jakarta. Ini jika masa haid normal dengan siklus 28 hari, kadang-kadang 30 hari. Akan tetapi darah haid selalu banyak dan keluar gumpalan darah dan selalu nyeri. Dan setelah dicek, ternyata ada kista. Pertanyaannya, apakah kista ovarium tersebut bisa akibat dari oral seks, atau apakah karena keadaan asam di vagina, atau karena faktor obesitas? Wah, ini banyak pertanyaannya. Dan apakah seorang yang mengalami kista itu memang selalu menjadi besar di area perutnya? Oh, kelihatan nampak buncit mungkin itu ya. Dan apakah kista tersebut bisa sembuh? Dan bagaimana pada proses kehamilannya? Oke, banyak banget ini satu persatu, dokter dan juga Ibu Nining ini. Yang pertama, apakah ini diakibatkan oral seks? Ini ada kaitannya dengan oral seks dan ada kista nggak gitu? Bu Nining atau dokter Dianisa? Dokter Diana mau, dokter Saya. Dianisa mau, dokter Dianisa. Ya, jadi faktor risiko ya, tadi saya menyampaikan beberapa, tetapi sebenarnya faktor risiko utama itu belum diketahui secara pasti. Ada faktor genetik, kemudian ada faktor mutasi genetik, pengaruh dari radiasi dan makanan, tetapi tidak belum pasti. Tidak seperti kanker leher rahim ya. Kanker leher rahim itu sudah diketahui penyebabnya, prekursornya adalah virus HPV, sehingga kita punya vaksin HPV untuk pencegahan. Nah, kanker atau kista indung telur, ovarium, itu belum diketahui secara pasti. Nah, tetapi kalau dilihat dari perjalanan penyakitnya, oral seks itu tidak menyebabkan kista. Demikian juga dengan obesitas dan juga apa tadi faktor yang tadi disebutkan, asam di vagina. Asam di vagina itu belum ada bukti mengenai hal itu. Penggunaan hormonal tertentu untuk kontrasepsi itu ada disinyalir untuk terjadinya kista, tapi bukan jenis kista yang ganas ya. Nah, kemudian tadi apa lagi ya? Apakah selalu kelihatan perutnya agak besar gitu di area perut? Oh ya, itu tergantung dari ukuran kistanya. Kalau kistanya 6 cm atau 5 cm, itu tidak membesar, jadi perutnya tetap biasa. Tetapi kalau kistanya sampai 12-15 cm atau bahkan seukuran bayi 9 bulan, pasti akan membesar. Jadi nanti mengganggu di proses di program kehamilan nggak ini, dokter? Iya, saya kira pasti mengganggu ya, tergantung jenis kistanya. Kalau kistanya membesar, kemudian seperti kista coklat atau kista ganas yang lainnya akan mengganggu. Kenapa? Karena ovarium atau indung telur itu kan tempat berproduksi sel telur, sehingga pasti akan mengganggu. Ya, kalau dia, tetapi ada juga kista-kista itu yang kecil dan sebenarnya kista normal. Setiap haid pasti akan ada kista sekitar 4 cm yang kita sebut kista normal itu, tetapi nanti dia akan pecah sendiri dan tidak perlu dioperasi. Oh, ya, oke, ya. Terima kasih ilmunya ini, dokter. Masih ada lagi, ini ada Mbak Febri atau Ibu Febri. Ini selamat siang, Bu Nini dan juga dokter Dianisa. Saya menggunakan KB IUD sudah selama 5 tahun dan menstruasi lancar rutin setiap bulannya. Tapi bulan Oktober sebelum haid, beliau ini lepas IUD dan ganti KB suntik kurang lebih 1 bulan. Belum genap 1 bulan, pusing luar biasa.
dan haid belum datang kunjung datang juga ya. Akhirnya Bu Febri ini memutuskan, sudah kesepakatan suami juga, untuk tidak melanjutkan KB suntik. Sampai dengan bulan ini haidnya hanya flek-flek saja. Bagaimana dengan kasus ini, dokter? Ada masalah apa? Apakah karena tidak kecocokan atau gimana nih, dokter Dianisa? Ya, ini saya kira topiknya banyak tentang KB, tentang ini. Iya. Kita perlu ngadakan lagi ya Bu Nining ya tentang KB ya. Nah, tapi jadi ini begini, kalau kita memutuskan untuk KB, ini namanya mengganti metode ya dari IUD kepada hormonal. Biasanya hormonal ini kan dia berbeda dengan yang tanpa hormonal kalau IUD itu. Hormonal ini tentu saja dia ada efek samping, mungkin agak pusing, mungkin ada sedikit mual, kemudian ada yang terganggu haidnya. Bisa tidak haid, bisa juga haidnya terlalu sering atau spotting ya di antara 2 siklus, atau banyak. Nah, itu bisa. Atau ada yang tidak terganggu sama sekali. Nah, sebenarnya kalau ada efek samping seperti ini, biasanya kita konsultasi, konseling, kemudian kita berikan pengobatan tertentu untuk mengurangi efek samping dan diteruskan. Kenapa? Karena hormonal ini dia memerlukan waktu yang lebih lama untuk beradaptasi di dalam tubuh. Ya, jadi kalau seperti suntik ini yang kalau 3 bulanan ya berarti dilanjutkan dulu 3 bulanan atau 1 bulanan dilanjutkan sampai 6 bulan minimal, nanti tubuh akan menjadi stabil. Nah, tetapi kecuali kalau efek sampingnya terlalu serius ya, terlalu berbahaya ya kita hentikan. Nah, kalau yang sekarang, ini kan masih ada efek hormon yang kemarin disuntikan, sehingga masih ada spot bleeding. Jadi itu pun memerlukan waktu, Bu, untuk kembali ke normal. Jadi harus bersabar, dan yang saya sebenarnya khawatir ini, kalau memang masih mau menjalankan kehamilan, sekarang kontrasepsinya apa? Harus ada itu, kalau enggak nanti namanya kebobolan ya, tapi kebobolan yang direncanakan orang enggak KB. Ya, jadi itu. Jadi mau menjarangkan kehamilan atau masih sudah ingin punya anak lagi, itu dipikirkan ya. Untuk hormonal ini bisa efek sampingnya seperti itu. Oke. Untuk kembali ya, kalau ibu mau menggunakan IUD lagi karena cocok ya juga nggak apa-apa. Cuma IUD kan jangka panjang ya. Oke. 5 tahun. Ya. Oke, nah sekarang ini kembali ke seputar menstruasi ini, Dokter Dianisa dan juga Bu Nining. Ini ada beliau DRA Sunarti MSI, ada Bu Sunarti. Beliau ini sudah tidak datang bulan, sudah tidak mens lagi. Nah, apa tipsnya biar tetap sehat dan semangat untuk beraktivitas, khususnya beraktivitas seksual ini ya? Oh, ini ada kaitannya Bu dengan menurunnya keinginan untuk ke seksualitasnya? Bu Nining? Ya. Bu Nining mungkin ini. Ya, ini Bu Nining. Ini Dokter Dianisa juga pastinya beliau sangat menguasai. Aja ini. Pikiran Bu Nining, jadi sudah Bu dokter ini. Ya. Biasanya memang pada perempuan itu kan ketika sudah menopause itu kan penurunan hormonnya kan sangat drastis ya. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu kan berkurangnya itu pelan-pelan, sedikit. Gitu. Sedangkan pada perempuan itu drastis sekali estrogen progesteron ini. Ya begitu memasuki menopause, sehingga memang ada yang berdampak hasrat seksualnya itu kemudian menurun. Tetapi untuk saat sekarang ini sudah banyak bisa dengan melakukan terapi hormon untuk supaya aktivitas seksualnya itu tetap bisa berjalan dengan baik. Karena aktivitas itu kan dengan pasangan ya, jadi sebenarnya kan bisa dibicarakan berdua bagaimana untuk melakukan itu, karena banyak equipment yang bisa digunakan gitu untuk membuat pasangan tersebut tetap nyaman. Dan pola hidup sehat ini saya kira penting, olahraga yang teratur, kemudian makan makanan yang bergizi, dari rokok dan hal-hal yang merugikan tubuh, dan terutama adalah untuk selalu bahagia, senang gitu.
Ketika kita senang, maka hormon endorfinnya itu banyak, maka aktivitas itu kan tetap akan selalu semangat dan tetap berpikir positif. Saya kira seperti itu, Mas Hasta. Saya coba ke chat lagi. Nah, ada Mbak Dwi Mutmainah. Ini yang disampaikan Bu Nining tadi menyangkut seputar menstrual cup. Nah, apakah itu disarankan Ibu dan apakah ada minimal usia untuk penggunaannya dan apa efek sampingnya? Bu Nining. Ya, baik. Menstrual cup ini memang lagi populer ya di sosial media. Dari sejak pandemi ini itu banyak banget dibicarakan, banyak yang membuat konten begitu di TikTok, di Instagram, di YouTube, dan memang lagi tren begitu. Awalnya saya juga berpikir menstrual cup ini karena dia kan dimasukkan ke dalam vagina. Saya tidak merekomendasikan, tetapi bebas memilih ya, karena dari riset ternyata boleh digunakan oleh gadis gitu. Karena dari jurnal yang saya baca bahwa himen itu rusak bukan hanya karena apa maksudnya? Jadi alat ini tidak selalu merusak selaput darah gitu. Jadi banyak gadis yang memang boleh, dan ini banyak sudah beredar juga di Indonesia dan sudah diberikan izin, tetapi tadi kembali lagi karena ini perlu perawatan yang sangat khusus ya, menstrual cup ini, karena dia dimasukkan ke dalam vagina, sehingga kita tahu memasukkan sesuatu hal di dalam vagina itu kan harus yang benar-benar bersih. Ketika perawatan menstrual cup ini tidak benar, justru malah menjadi tempat untuk kuman itu bersarang, akhirnya kan justru malah akan mengganggu organ reproduksinya. Jadi ketika memutuskan untuk memilih menggunakan menstrual cup ini ya harus benar-benar tahu dulu seperti apa karakter dari menstrual cup itu. Karena itu juga ada berbagai ukuran tergantung dari usia. Dari yang masih muda, yang sudah pernah melahirkan, yang melahirkannya normal, atau yang melahirkan tapi dengan sesar, itu ada ukuran-ukuran tertentu gitu. Jadi tidak bisa sembarangan. Ini harus betul-betul dipelajari terlebih dahulu. Kita harus tahu nanti cocoknya menggunakan yang ukuran mana seperti itu. Dan itu tadi kembali lagi ke masalah perawatan. Jangan sampai memutuskan menggunakan tapi justru malah merugikan diri sendiri. Demikian Mas Hasta. Oke, nah ini berkaitan dengan tadi Mbak Dwi Mutmainah ditanya lagi, nah berkaitan ketika sakit saat haid sampai harus masuk ke rumah sakit. Nah ini bagaimana ini kalau kejadian seperti ini, Bu Nining? Sampai diinfus gitu ya. Memang beberapa ada yang sampai seperti itu, sampai pingsan gitu. Jadi ada yang tadi biasa saja melewati itu dengan baik-baik saja. Ada yang memang merasakannya nyerinya itu hanya karena memang ambang nyeri seseorang itu kan beda-beda ya. Ketika dicubit itu ada yang biasa aja, ada yang jerit gitu ya. Nah ini sama. Jadi karena itu kan terjadi secara alamiah, memang ketika menstruasi itu kan mengeluarkan darah ya, rahimnya ada kontraksi begitu, sehingga muncul terjadinya rasa nyeri itu. Nah ini tergantung dari ambang nyeri setiap orang itu tadi. Gitu. Nah ketika kemudian sampai dia diinfus, dan ini biasanya dengan bertambahnya usia, biasanya keluhan itu akan berkurang. Ketika dia kemudian hamil, mempunyai anak, biasanya itu akan hilang dengan sendirinya kalau itu adalah dismenore yang primer. Tapi kalau itu dismenorenya yang sekunder, karena merupakan gangguan organ reproduksi, lah ini dokter Dianisa yang tahu. Karena itu akan mengganggu pada sistem organ reproduksi. Itu pasti ada sesuatu di dalam organ reproduksinya, kalau yang dismenore yang sekunder. Oke, menarik gitu ya Mbak Dwi ya. Nah,
Ini waktunya luar biasa. Sebenarnya kalau ngomongin kayak gini, mungkin sampai nanti sore pun berlanjut gitu ya. Iya, Rio. Nah, ini juga ada yang menarik. Ini juga ditanyakan sama Mbak Carolina Temaluru ya. Sekaligus saya juga pernah mendapat apa ya? Ada mitos-mitos yang datang. Saya pernah dengar obrolan dari istri saya. Istrinya saya itu satu ya, istri saya dan juga istri teman-teman ya itu berkaitan dengan mitos kalau sedang haid itu tidak boleh keramas, sama nggak boleh minum es. Itu gimana? Ada kaitannya nggak itu, Dokter Dianisa dan Bu Nining? Nggak ada ya, itu mitos ya. Ya juga mitos. Jadi Mitos aja ya? kaitannya justru mandi keramas itu badan jadi segar. Oh, kalau minum es tetap nggak ada kaitannya ya? Nggak ada kaitannya juga ya dengan Boleh, masa nggak boleh minum es ya? es kan segar ya. Kasihan penjualnya juga nanti ya. Nggak apa-apa itu. Nggak Oke, ada, jadi- nggak ada ininya, nggak ada efeknya ya kelihatannya. Mitos itu tidak terbukti ya, jadi tetap boleh saja mandi itu masih disarankan biar bersih. Kemudian kalau biar seger pas panas-panas itu mau minum es Minum juga es ya boleh. nggak Mandi apa-apa. keramas tiap hari juga nggak apa-apa, boleh, malah kepalanya bersih, nggak ada ketombe. Tapi ini saya nggak disponsori sama ini produk sampo Ibu. Nanti ngundang lagi Mas Oh, gitu. Hasta yang sponsornya Sampo, kita bahas tentang mitos dan fakta ini biar keramas terus nanti. Oke, baik. Bu Dianisa dan juga Bu Nining. Nah, untuk mengakhiri kebersamaan kita ini, karena ini cukup menarik sebenarnya informasi-informasi ini, ada edukasi untuk kita semuanya ya. Yang belum tahu akhirnya jadi tahu, yang sudah tahu diingatkan kembali, biar nanti juga disampaikan ke orang lain. Dan untuk ke kaum laki-laki, kaum Adam ini juga mestinya perlu tahu hal apa sih yang dialami kaum perempuan yang disampaikan haid tiap bulan, mengandung 9 bulan. Nah, itu makanya itulah peran perempuan itu luar biasa. Jangan disia-siakan gitu. Tadi Bu Nining dan juga Bu Dianisa pesannya seperti itu. Nah, ini untuk mengakhiri kebersamaan kita, pesan-pesan apa ke pendengar dan juga ke sahabat dan teman-teman semuanya, ke sahabat Sonora ini. Silakan. Bu Nining dulu. Ya, baik. Untuk semua sahabat Sonora, tetap semangat menjalani hari-harinya, selalu bahagia. Intinya adalah selalu bahagia, selalu berpikiran positif, dan silahkan ubah pola pikir Anda yang negatif untuk menjalani menstruasi selalu dengan sehat dan menyenangkan. Yang pasti, pola hidup sehat itu penting untuk Anda lakukan setiap hari. Oke. Dokter Dianisa, silakan. Ya, itu tadi sudah rangkumannya ya dari Bu Nining itu. Saya cuma nambahin satu aja tadi karena dipancing-pancing sama Mas Hasta. Kesehatan reproduksi ini tidak hanya melulu mengenai perempuan. Ya, jadi harus ada keterlibatan dari pasangan kalau sudah berkeluarga. Kemudian kalau masalah, tadi kan banyak ya seperti infertilitas dan sebagainya, itu juga bukan hanya masalah perempuannya saja. Jadi harus ikut andil, harus ikut suportif, dan juga harus sama-sama bahagia dua-duanya. Ya, terima kasih. Oke, Dokter Dianisa dan juga Ibu Nining, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya, orang-orang hebat ini, dan sahabat-sahabat juga teman-teman semuanya. Webinar kali ini, webinar kesehatan reproduksi yang diselenggarakan oleh Sonora 97,4 FM di Jakarta, tentunya didukung oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidjo, kemudian juga Rumah Sakit Happy Land Medical Center di Jakarta, dan Smart FM 102,1 Yogyakarta. Laurier, ahlinya hadapi menstruasi, bikin kamu bebas worry, ini cara cewek. Ivory, tinggal tempel Ivory, siap aktif lagi. Dan tentunya ubah halangan jadi kekuatan bersama Kiranti. Aduh, aku jadi naksir nih. Gak nyangka ketemuannya di Surabaya. Nah, bisa dibilang ini adalah gudang penyimpanan. Bahan-bahannya fresh dan alami. Contohnya, di sini ada jahe. Jahenya seger banget kan nih, deketin. Di sini juga ada kunyit. Selain kunyit,
Di sini juga ada gula Jawa. Terakhir di sini ada konsentrat jus jeruk asli. Nah, jadi buat kalian yang mau lihat keseruan aku nontonin pembuatan Kiranti, ikutin terus ya. Terima kasih udah tonton keseruan Tiara di Pabrik Kiranti. Bye! Baik, terima kasih. Sekali lagi, Dr. Dianisa, terima kasih sekali. Ibu Nini juga terima kasih sekali. Semoga yang disampaikan ini cukup bermanfaat untuk kita semuanya, Jik. Salam sehat selalu, dokter, dan juga Ibu. Ya, terima kasih. Ya, dan sekali lagi saya ulangi untuk teman-teman yang tergabung di webinar ini, untuk yang mau mendapatkan sertifikat, silakan untuk mengklik linknya yang sudah kita share di kolom chat tadi. Jangan lupa untuk menuliskan secara benar alamat emailnya ya, alamat emailnya untuk kapital dan bukan kapitalnya, untuk kode-kodenya, biar nanti sampai di email Anda semuanya. Dan juga untuk alamat itu boleh alamat menggunakan alamat yang sekarang tempat tinggal ataupun alamat KTP, itu alamat rumah ya. Dan untuk nama juga jangan lupa untuk sesuai dengan yang Anda inginkan, untuk gelar dan juga untuk mungkin ejaan hurufnya, jangan lupa sesuai dengan yang Anda inginkan ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu mendengarkan Sonora Yogyakarta ya. Untuk yang ada di Yogyakarta bisa dengarkan di 97,4 FM di Jakarta. Kemudian untuk yang ada di luar Jogja yang mau mendengarkan lewat streaming, yang mau berkirim salam, mengirimkan lagu ke rekan atau ke teman, ke keluarga di luar Jogja, bisa mendengarkan lewat streamingnya di sonora.id atau di sonora.co.id ya. Silakan dicari di Sonora Yogyakarta. Saya Asta, mohon pamit dan terima kasih sekali. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan di webinar-webinar Sonora Yogyakarta dan juga Smart FM Yogyakarta ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita semua tim dari Sonora dan juga Smart mohon pamit. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dianisa, Mas Hasta. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu Nining, Mas Hasta dan yang lainnya. Terima kasih. Foto mungkin teman-teman di on-kan dulu videonya, jangan live dulu. Oh ya, tadi lupa. Belum di foto, jangan live dulu. Videonya di on-kan dulu semuanya yang masih ini tergabung ya. Silakan di on-kan dulu videonya. Kita mau foto bersama dulu. Kita abadikan momen bersejarah ini dengan foto bersama. Oke, ini yang belum on, silakan ini di on-kan. Oke, biar diambil di caption sama rekan kami. Nah, yuk kita tunggu. Yang belum on cam. Berikan senyum terbaiknya. Sudah, oke, terima kasih. Silakan kalau mau live dari Zoom ini, kami persilakan dan terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa.